Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menjawab sebuah pertanyaan yang ada, yaitu ucapan suami pada istrinya, jangan pulang ke rumah ini. Kira-kira ucapan ini menjadi tolak cerai apa tidak? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Ucapan suami kepada istrinya, jangan pulang ke rumah ini. Jadi kira-kira ucapan ini menjadi cerai, menjadi tolak atau tidak? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, perlu saya jelaskan bahwasanya dalam bahasa fikih tentang masalah cerai itu ada dua bagian. Yang pertama ada yang namanya soreh. Yang kedua ada yang namanya kinayah. Soreh itu sebuah ucapan suami kepada istrinya yang sudah jelas. Itu tentang kata-kata atau lafaz cerai. Yang mana hal ini langsung terjadi dan tidak butuh niatnya suami. Sebagaimana tolak tukih, saya cerai kamu umpamanya. Atau bahasa mulai sekarang kamu bukan istri saya lagi, dan juga saya bukan suamimu, dan kamu boleh untuk kawin lagi dengan orang lain umpamanya. Itu sudah jelas kata-kata tolak yang soreh. Yang kedua, kinayah. Kinayah ini dalam fikih, baik dalam fikih kontemporer maupun kitab fikih salaf, di sini ada dua pandangan kontemporer dari kitab Fiqhul Islami dan juga dari kitab Fathul Qorib yang kitab salaf. Bahasanya sama, al-kinayah wa amat tolak bil kinayah, yaitu kullu lafdin yahtamilu tolaqah wa ghairahu. Setiap ucapan suami yang bisa mengarah itu cerai, tapi juga bisa mengarah itu bukan cerai atau bukan tolak. Saya ulangi lagi, tolak kinayah yaitu kullu lafdin, setiap ucapan suami, yahtamilu tolaqah wa ghairah, yang bisa mengarah itu cerai dan juga bukan cerai. Walam yata'arafhun nas, dan manusia tidak membiasakan kata-kata itu. Contohnya mislu qaulir rajuli li zaujatihi, ucapan suami pada istrinya, ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke keluargamu. Ayo pulang umpamanya. Idhabi ukhruji, ayo keluar umpamanya. Ayo pulang umpamanya. Lah, bahasa yang seperti ini kalau memang pada waktu mengatakan, suami mengatakan kata-kata idhabi ukhruji umpamanya, ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke keluargamu, atau pertanyaan di atas, jangan pulang ke rumah ini umpamanya. Kalau memang suami itu niat tolak, maka itu menjadi cerai. Tapi kalau memang suami tidak ada niatan untuk mentolak, mencerai, maka tidak terjadi cerai. Saya ulangi lagi, kata-kata tadi, pulanglah, terus jangan pulang ke rumah ini umpamanya, atau yang sesamanya. Kalau memang suami itu ada niatan cerai atau tolak, maka itu menjadi tolak. Tapi kalau memang suami tidak ada niatan untuk tolak, maka itu tidak menjadi tolak. Yes. Catatan, tadi masalah pembagian tolak soreh dan kinayah sudah jelas. Jadi kalau kinayah butuh niat. Catatan bahwasanya sepasang suami istri ketika ada masalah kecil, jangan sampai terlalu mudah, jangan sampai terlalu gampang mengatakan kata-kata cerai. Kalau memang yang diungkapkan itu sudah jelas kata-kata cerai, toh sekalipun dalam kondisi marah, maka itu menjadi tolak. Saya ulangi lagi, umpamanya ada masalah, entah masalah
urusan rumah tangga atau yang lainnya, jangan terlalu mudah atau jangan terlalu gampang untuk mengatakan kata-kata cerai yang bahasa syoreh. Kenapa? Karena walaupun dalam kondisi marah, maka itu langsung sah dan terjadi cerai. Dalam fikih di Fathul Mu'innya, wattafaku bitolakil ghadban. Wattafaku, ulama sepakat, bitolakil ghadban, bahwasanya cerainya orang marah itu terjadi. Wa ini da'a zawala syu'urihi, walaupun dia mengaku-ngaku dia tidak sadar umpamanya, tetap sah dan menjadi tolak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan walaupun sedikit dan sebentar. Semoga manfaat dan barokah. Dan dari saya pribadi, akhiran summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.